guys, kembali lagi dengan saya SK Salisabila dari kampus UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya dari kelompok kecil dari kelompok KKN 8. Saya Liviatan Widatul Mila dari kelompok kecil KKN 79. Perkenalkan, nama saya Latif Ardiansyah dari kelompok KKN 79. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tentang apa itu pengertian social distancing. Untuk video kali ini kami akan membahas apakah pelanggar social distancing itu perlu dipidana. Simak jawabannya berikut ini. Jawabannya terdapat di dalam 3 undang-undang yang ada di Indonesia. Undang-undang yang pertama yakni Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Di dalam istilah Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini tidak mengenal social distancing. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular ini adalah upaya penanggulangan wabah. Upaya penanggulangan wabah ini bertujuan untuk memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan dan membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar penderita wabah ini tidak bertambah banyak dan juga wabah ini agar tidak meluas. Salah satu cara adalah melaksanakan isolasi atau karantina mandiri. Bagi yang melanggar social distancing ini diatur di dalam Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dalam pasal 14 ayat 1 yang isinya mengancam mereka yang dengan sengaja atau kealpaan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak mengenal istilah social distancing. Istilah yang digunakan adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada intinya, PSBB ini diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bagi pelanggar social distancing itu diatur di dalam pasal 93 yang isinya mengancam setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-undang ini menyatakan bahwa PSBB ini harus ditetapkan Menteri Kesehatan dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta pelaksanaan PSBB diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-undang ini menyatakan bahwa PSBB ini harus ditetapkan Menteri Kesehatan dan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria serta pelaksanaan PSBB diatur dalam peraturan pemerintah. Hari ini saya akan membahas pembahasan yang ketiga, yakni tentang maklumat Kapolri. Apa kalian ada yang tahu apa sih maklumat Kapolri itu? Regulasi terbaru yang dikeluarkan adalah maklumat Kapolri nomor Mak-2-3-2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintahan dalam penanganan penyebaran coronavirus. Apa kalian bertanya-tanya apakah ada kaitannya tentang social distancing dengan maklumat Kapolri? Ya, maklumat Kapolri dan social distancing itu saling berkaitan. Karena maklumat Kapolri ini juga melarang kita untuk melakukan kegiatan sosial yang membuat perkumpulan massa, baik di tempat sendiri maupun di tempat-tempat umum. Namun, maklumat Kapolri ini tidak mengandung sanksi pidana, karena sanksi pidana hanya dapat diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Kemudian muncul peraturan baru yakni diterapkannya pasal 212, 216, dan 218 dalam Kitab KUHP, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ingat ya,
Pasal ini memang pada intinya diatur untuk orang-orang yang tidak patuh. Saya di sini akan memberitahu kalian, bagi kalian yang tidak mengetahui, terutama saya karena saya baru baca tentang isi dari pasal 212, 216, dan 218. Pasal 212 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman, kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500.000. Sementara pasal 26 KUHP ayat 1 berbunyi, siapa yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi suatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberikan kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, atau menggagalkan tindak guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat, ancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau dengan pidana denda paling banyak 9 juta. Adapun pasal 218 KUHP yang menyebutkan barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau dengan pidana denda paling banyak 9 juta. Yuhu! Dan itulah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.